Sabda Tuhan, sabda hidup, suluh jalan menuju surga, terangi jalan gulita bagi insan yang kembara. Sinari hati dan budi yang dingin dan beku, dengan cahaya sabdamu, cahaya ilahi. Sabdamu Tuhan, suluh hidupku. Indah berseri menerangi jalan-jalanku, harum semerbak mempesona jiwa dan ragaku, membahana sepanjang masa selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Siapa sosok sahabat sejati yang perlu kita dalami dan renungkan dalam pertemuan pertama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini? Dialah Tuhan Yesus yang tampil sebagai sahabat bagi remaja yang putus asa. Dia datang mendekat, mengulurkan tangan dan menolong kita sebagai anak-anak remaja yang cemas, yang khawatir, yang mudah putus asa, yang mudah marah, kecewa, bosan. Dengan merenungkan sosok Yesus sebagai sahabat, kita semakin sadar bahwa Tuhan Yesus senantiasa mendampingi, menjadi teman dan bahkan sahabat untuk mendampingi, menguatkan, menghibur dan melindungi kita. Karena itu kita harus menjalin persahabatan yang erat dengan Tuhan Yesus melalui doa dan membaca kitab suci. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah menganugerahkan rahmat kehidupan kepada kami. Engkau juga memberi kami berbagai pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang menantang. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan situasi sulit karena pandemi COVID-19 yang membuat kami cemas, khawatir, kecewa, bosan, marah, dan bahkan putus asa. Semoga melalui permenungan ini kami semakin yakin bahwa situasi sulit ini pasti akan berlalu, sebab Engkau datang mendekati, mengulurkan tangan dan menolong kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu Bapa dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Fransiskus, Pace Bene, Suster, Bapak, Ibu, orang tua dan anak-anak kami yang terkasih. Marilah kita membuka seluruh diri kita
untuk membiarkan Tuhan masuk dan tinggal dalam diri kita melalui firman-Nya yang akan kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Inilah Injil suci menurut Matius bab 14 ayat 22 sampai dengan 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redahlah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya Engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, para remaja putra-putri Tuhan yang dikasihi, kita semua merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kita telah mendengarkan firman Tuhan tadi, dan mari kita diajak untuk mendalami, melihat kembali bacaan Injil secara perlahan-lahan untuk menemukan jawaban atas sejumlah pertanyaan-pertanyaan penuntun di bawah. Yang pertama, apa yang dilakukan Yesus setelah memerintahkan para murid untuk pergi mendahuluinya? Boleh melihat pada ayat yang ke-23. Anak-anak, silakan melihat mendalami jawaban apa yang Yesus perintahkan kepada murid untuk pergi mendahuluinya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat para murid panik? Dan apa yang dilakukan Yesus ketika melihat murid-muridnya diombang-ambingkan gelombang tinggi karena angin sakal? Lihatlah ayat yang ke-24 sampai ke-25. Pertanyaan yang ketiga, apa reaksi para murid melihat Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air? Dan bagaimana Yesus memperkenalkan dirinya? Lihatlah ayat yang ke-26 sampai dengan 27. Dan pertanyaan yang berikutnya, apa tanggapan Petrus setelah Yesus memperkenalkan dirinya? Apa reaksi Petrus ketika hampir tenggelam? Dan apa tanggapan Yesus? Lihatlah pada ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Anak-anak yang terkasih, para remaja saat ini sedang mengalami kebimbangan
kekhawatiran, kebosanan, keputusasaan, kemarahan. Dan yang paling nampak secara khusus kita dalami secara khusus pada saat ini adalah keputusasaan. Banyak sekali di antara para remaja saat ini yang mengalami keputusasaan. Putus asa dalam belajar, putus asa karena tidak mengerti suatu pelajaran, putus asa karena tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, putus asa karena belajar lewat online, putus asa karena sering merasa bosan sendirian di rumah, putus asa karena merasa dibatasi oleh pandemi virus yang melanda dunia ini, yakni COVID-19. Namun Tuhan Yesus akan datang menolong kita, sama seperti Petrus. Penginjil Matius mengisahkan ketika Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa, setelah membuat mujizat memberi makan orang banyak hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Bandingkan Matius bab 14 ayat 13 sampai dengan 21. Di bukit yang terletak di sekitar Danau Galilea itu Yesus berdoa seorang diri sepanjang malam. Ia menjalin komunikasi dengan Bapanya, menjadi sumber kekuatan dan menjalankan misi pengutusan mewartakan kerajaan Allah. Mengapa harus di sebuah bukit? Dalam Perjanjian Lama, bukit atau gunung merupakan tempat favorit bagi tokoh besar dalam sejarah Israel untuk berdoa. Misalnya Musa, bisa kita baca dalam kitab Keluaran bab 32 ayat 30 sampai dengan 34. Ataukah Nabi Elia. Nah, kitab 1 Raja-Raja bab 19. Misalnya ia berdoa di Gunung Sinai atau di Gunung Horeb. Perhatian kemudian diarahkan kepada para murid. Mereka dilukiskan sedang panik, putus asa karena gelombang yang mengombang-ambingkan perahu mereka lantaran angin sakal. Melihat murid-muridnya yang berada dalam situasi sulit dan berbahaya, Yesus mendatangi mereka dan berjalan di atas air, lalu menenangkan mereka. Yesus seperti seorang sahabat. Ketika Yesus melihat kita dalam kesusahan dan tidak berdaya, merasa putus asa, ia mendatangi kita, mengulurkan tangannya, membantu kita, menolong kita dalam situasi sulit, secara khusus dalam situasi sulit saat ini. Dengan berjalan di atas air, Yesus menunjukkan bahwa ia tidak takut dan gentar terhadap kekuasaan alam, keganasan alam. Ia tampil sebagai orang yang memiliki kuasa atas alam, sebab alam tidak mampu menggoyahkan dirinya. Namun para murid berteriak-teriak karena takut ketika melihat Yesus berjalan di atas air di tengah gelombang yang tinggi. Mereka mengira bahwa itu hantu. Dalam suasana inilah Yesus memperkenalkan dirinya. Aku ini, atau dalam pengertian luas, aku beserta kalian. Yesus tidak secara langsung memberikan kekuatan bagi mereka yang sedang berada di tengah badai. Ia hadir dan memberikan mereka semangat untuk menghadapi badai tersebut. Melalui perkenalan ini, Yesus menegaskan dirinya anak Allah. Dan menanggapi perkenalan diri Yesus, Petrus mewakili muridnya berkata, Tuhan, apabila Engkau suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kita lihat pada ayat yang ke-28. Kata-kata ini menyeratkan keraguan-raguan pada Petrus, tetapi sekaligus keraguan imannya. Yesus selalu menyuruh Petrus datang, menghampirinya, dan apa yang terjadi? Petrus tenggelam. Namun ketika merasa ia tidak berdaya, dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ayat yang ke-30. Seruan minta tolong ini sebenarnya mengungkapkan iman di tengah ketakutan, di tengah-tengah kecemasan yang melanda.
Petrus pada saat itu. Begitu juga dengan kita. Para remaja, anak-anak kami yang terkasih. Kita dilanda dengan kecemasan, ketakutan, keputusasaan yang hebat. Mari kita meminta Tuhan Yesus sebagai sahabat kita, memegang tangannya, dan Tuhan akan mengangkat kita daripada keputusasaan dalam menghadapi situasi saat ini. Semoga Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih, setelah kita mendalami beberapa pertanyaan tadi dari bacaan yang kita dengarkan, Matius 14 ayat 22 sampai 33, marilah kita membangun niat, membangun aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga kita masing-masing, dari hal yang paling kecil. Kita bisa bertanya, persoalan dan kesulitan apa yang pernah anak-anak kami alami yang membuat Anda merasa kecewa kepada temanmu, kepada orang tua, kepada suster, bapak, ibu guru, atau bahkan kepada Tuhan? Kemudian, apakah Anda berani berteriak seperti Petrus, Tuhan tolonglah aku, dan meminta Tuhan mengulurkan tangannya untuk membantu Anda? Lalu siapakah yang menjadi tangan Tuhan untuk menolong ketika Anda merasa cemas, khawatir, kecewa, marah, dan bahkan putus asa? Lalu kira-kira apa aksi nyata kita, aksi konkret yang akan kita lakukan selama 1 minggu ke depan untuk membalas kebaikan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang telah menolong kita sebagai sahabatnya? Melalui teman-temankah pertolongan Tuhan itu? Melalui sahabat, melalui kakak, adik, orang tua, ayah dan ibu, suster, bapak, ibu guru, atau bahkan orang yang kita tidak kenal yang Tuhan tunjuk untuk menolong kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memiliki niat untuk menjawab sharing dan mewujudkan aksi nyata tadi, marilah kita diajak semuanya untuk membangun wall of hope, dinding harapan. Mari kita mengecek kembali kira-kira firman Tuhan ini yang membuat atau mendatangkan inspirasi bagi saya pada ayat yang mana. Anak-anak kami yang terkasih, untuk itu Anda lakukan dalam 1 minggu ke depan adalah siapkan sebuah media untuk menulis. Kalian bisa memakai apa saja seperti kertas karton, buku, papan tulis kecil, atau media kreatif lainnya. Media ini Anda sebut sebagai wall of hope, dinding harapan. Anda bisa cari istilah lain yang mungkin lebih mudah dimengerti oleh Anda, ya. Lalu setelah Anda siapkan media itu, bukalah kitab suci dan carilah kutipan atau ayat kitab suci yang mencerminkan dan memberikan harapan untuk Anda tentang kesulitan yang dihadapi ini. Pilih kurang lebih 7 ayat kitab suci yang memberi Anda harapan bahwa walaupun Anda sedang putus asa, Tuhan pasti menolong. Yang ketiga, tulislah kutipan atau ayat tersebut di media yang sudah Anda siapkan tadi secara menarik dan kreatif. Lalu jadikan inspirasi ayat kitab suci yang Anda tulis itu sebagai inspirasi rohani harian dalam sepekan ini, sehingga hidup Anda dituntun oleh sabda Tuhan yang menjadi inspirasi yang sama-sama kita dengarkan, renungkan, dan mau kita jalankan dalam sepekan ini. Betapa Tuhan itu hebat. Dia selalu mau menjadi sahabat. Maka marilah kita pun mau menjadi sahabat Tuhan dalam suka dan duka hidup kita, dalam keputusasaan kita. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, bimbinglah kami selalu dalam perjalanan hidup kami. Tanamkanlah kesadaran dan harapan dalam diri kami bahwa badai hidup yang kami alami pasti akan berlalu jika kami terus bersandar pada kekuatan-Mu. Berjalanlah bersama kami, ya Bapa. Semoga sebagai seorang sahabat yang setia, kami bisa bangkit ketika kami susah, kami sedih, kecewa, dan putus asa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Salam Fransiskus, Pace Bene, Suster, Bapak Ibu, orang tua dan anak-anak kami yang terkasih. Marilah kita memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup bagai bidu di laut lepas, aku pelaut tunggal, siap melaju. Oh bayu senja, hembusan sang ilahi, bawa biduku ke tepian jerah, pantai umat tebusan. Terus gelombang tantang, biduk tak daya, seperti merayu Tuhan, nada nan cemas. Oh bayu senja, hembusan sang ilahi, bawa biduku ke tepian cerah, pantai umat tebusan.